Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semuanya? Masih dong. Masih dong, alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran terakhir kita ya, yaitu pelajaran tematik. Marilah kita mulai pelajaran tematik ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh dan soleha, coba dibuka bukunya halaman 85. Halaman berapa, Bunda? 85, nak. Udah. Udah, Bunda. Oke. Mantap. Bunda share screen ya. Nah, oke, tematik tema 1, subtema 2. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Pasti bacanya. Oke, yang pertama dimulai, ayo mengingat. Coba kita ingat kembali materi yang kita sudah pelajari sebelumnya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat nggak anak soleh dan soleha? Masih ingat? Nah, kemarin sudah ada tugas mengenai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Masih ada anak soleh dan soleha yang keliru menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Apa gagasan pokok? Ada yang masih ingat? Gagasan pokok adalah intisari dari suatu paragraf, ya. Nah, gagasan pokok itu merupakan intisari dari suatu paragraf. Gagasan pokok itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf ya. Bentar anak soleh dan soleha. Oke. Nah, gagasan pokok tadi adalah intisari dari suatu paragraf. Biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Pendukung itu artinya dia berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Nah, jika gagasan pokok tadi merupakan intisari dari suatu paragraf, maka gagasan pendukung ini berfungsi sebagai penjelas atau penjabaran dari gagasan inti tadi. Ya, gagasan inti tadi biasanya bersifat khusus, biasanya bersifat umum ya. Ya, gagasan pokok tadi biasanya bersifat umum, kemudian dari gagasan pokok tersebut dijabarkan atau dijelaskan kembali yang disebut dengan gagasan pendukung. Ya, nah kalimat-kalimat penjelasnya itu disebut sebagai gagasan pendukung. Nah, ayo kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks kebersamaan tanpa memandang perbedaan halaman 85. Nah, tadi Bunda sudah suruh buka halaman 85 ya. Di sana ada teks kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Oke? Disimak semuanya ya anak soleh dan soleha.
17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari itu dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Nah, dari paragraf 1 itu yang mana gagasan pokoknya? Coba ada yang bisa jawab? Pokoknya 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, benar. Nah, itu merupakan gagasan pokoknya. Benar ya, Syifa? Itu dimulai dari 17 Agustus 1945 sampai rakyat Indonesia, sampai titik itu. Nah, ya. Nah, itu disebut gagasan pokok. Kemudian yang mana gagasan pendukungnya? Nah, setelahnya itu, daripada hari itu dibacakannya proklamasi, sampai habis paragrafnya itu merupakan gagasan pendukungnya. Oke, bisa dipahami yang paragraf 1 nih. Ada di layarnya? Ada ya? Nah, benar. Paragraf 1 itu gagasan pokoknya 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian gagasan pendukungnya itu kalimat yang di belakangnya itu ya. Kalimat sisanya itu sebagai gagasan pendukungnya sampai titik yaitu negara Indonesia. Oke? Paragraf 1 sudah ketemu. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua ya disimak ya anak soleh dan soleha. Setiap tanggal 17 Agustus, semua warga di seluruh wilayah Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Ada yang menggelar pentas musik, ada yang menggelar wayang kulit, semalam suntuk. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah mengadakan lomba-lomba, baik untuk anak-anak atau orang tua seperti yang dilakukan warga di Desa Sukajaya RT 01 RW 06. Nah, paragraf kedua itu yang mana yang merupakan gagasan pokoknya? Tanggal 17 Agustus sampai kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, benar ya. Ya, Yora? Maaf ya Bun, itu Yora telat masuk kelas. Oh iya, enggak apa-apa Yora. Selamat bergabung ya. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 85 Yora. Oke. Nah, benar ya tadi jawaban Syifa. Gagasan pokoknya itu dari setiap tanggal 17 Agustus sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia titik. Nah, itu merupakan gagasan pokoknya, ya. Kemudian yang mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya itu kalimat setelahnya itu yang menjelaskan dari si gagasan pokoknya tadi, ya. Kalimat-kalimat setelahnya itu. Ya, dari mereka mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing sampai di Desa Sukajaya RT 01 RW 06 titik. Nah, itu gagasan pendukungnya. Ya. Nih, paragraf kedua. Oke, ini paragraf kedua tadi ya, gagasan pokoknya setiap tanggal 17 Agustus semua warga di seluruh wilayah Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kalimat selanjutnya itu sebagai gagasan pendukungnya. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Bunda. Nah, coba sekarang paragraf ketiga, silakan baca. Anak soleh dan soleha silakan baca dalam hati, coba masing-masing. Nanti Bunda tanya yang mana gagasan pokok dan pendukungnya. Coba silakan dibaca di bukunya yang paragraf 3. Bunda, halaman berapa paragraf 3? Halaman 85, Nak. Halaman 85, sayang. Halaman 85 itu yang dari warga Desa Sukajaya sampai semua bersorak gembira.
Oke, coba 85 Bunda ya? Iya, Farah. Sudah Bunda. Halaman 85. Siapa yang sudah? Syahid udah dibaca Syahid paragraf ketiganya. Coba dibaca dulu nak. Sudah Bunda. Paragraf ketiga. Oke, kita tunggu teman-teman yang lainnya. Syifa udah ketemu nih. Vero ketemu nggak? Yang mana gagasan pendukung, gagasan pokoknya? Ini kalau ini pokoknya yang 1 minggunya ini. 1 minggunya. Apa? Iya, gagasan pokoknya. Udah semuanya? Belum. Oke. Yang mana nak gagasan pokoknya yang paragraf ketiga? Sudah? Ketemu nggak? Sudah Bunda. Sudah, oke. Yang mana gagasan pokoknya? Yang mana gagasan pokoknya? Warga Desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba untuk memperingati HUT RI yang ke-72. Oke, benar ya. Itu gagasan pokoknya. Warga Desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba untuk memperingati HUT RI yang ke-72. Nah, itu sebagai kalimat intinya ya, atau intisari dari paragrafnya, yaitu warga Desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba untuk memperingati HUT RI yang ke-72. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Nah, kalimat setelahnya itu sebagai gagasan pendukungnya atau penjelas dari gagasan pokok tadi, yaitu 1 minggu sebelum tanggal 17 Agustus, mereka mengadakan lomba untuk anak-anak seperti lomba kelereng, berlari membawa bendera, dan makan kerupuk. Ibu-ibu mengadakan lomba memasak makanan tradisional, melipat kain panjang, dan merangkai bunga. Adapun bapak-bapak mengadakan lomba olahraga voli, lomba berjalan meriah. Semua bersorak gembira. Nah, itu untuk paragraf ketiganya ya. Oke, bisa menemukannya anak soleh dan soleha, yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung? Bisa. Bisa ya? Oke, sekarang paragraf 4. Nah, silakan temukan yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukungnya. Coba sekarang nomor 4, paragraf keempat. Silakan dibaca bukunya paragraf keempat. Syahid mana ya, Syahid? Faro dibaca ya. Udah disiapkan bukunya? Coba silakan dibaca paragraf keempat, temukan gagasan pokok sama gagasan pendukungnya. Udah ketemu? Yora ketemu, Yora? Sudah Bunda. Sudah, oke. Ketemu Bun. Ketemu. Yang mana sayang gagasan pokoknya paragraf keempat? Seperti tema pemerintah untuk HUT RI ke-72 Indonesia kerja. Desa Sukajaya juga mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan Desa Sukajaya. Ya, benar, Yora. Oke, benar ya. Tadi Syifa juga menyebutkan ya. Oke.
Benar jawabannya ya, gagasan pokoknya pada paragraf keempat yaitu seperti tema pemerintah untuk HUT RI yang ke-72, Indonesia Kerja Bersama. Warga desa Sukajaya juga mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan desa Sukajaya. Nah, itu sebagai gagasan pokoknya ya. Kemudian gagasan pendukungnya. Coba Faras, baca Faras. Gagasan pendukungnya yang mana? Ayo, ketemu nggak Faras? Paragraf keempat, nak. Paragraf keempat yang Bunda baca yang ini. Iya, yang ke paragraf keempat. Keempat, iya yang itu ya. Keempat, sayang. Tahu nggak paragraf keempatnya? Enggak. Nggak tahu ya? Bentar ya, Bunda kasih tahu dulu. Bunda matikan layar belakang dulu ya. Oke, itu ada background putih ya. Nah, di sini coba perhatikan anak soleh dan soleha, kelihatan nggak bukunya? Nah, yang pertama ini anak soleh dan soleha. Nah, yang paragraf ini yang dimulai dari kalimat yang masuk ke dalam seperti ini. Halaman berapa itu, Bun? Halaman 85, nak. Halaman 85, sayang. Nanti perhatikan dulu Bunda menjelaskan tentang paragraf ya. Anak soleh dan soleha masih bingung yang mana paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ya. Coba perhatikan, sudah dibuka halaman 85? Sudah. Sudah dibuka halaman 85? Sudah. Nah, di sini yang bagian atas ini kan dia dimulai dari kalimat yang masuk ke dalam. Kelihatan? Kalimatnya masuk ke dalam sedikit. Ya. Nah, sampai dengan titik sebelum kalimat baru lagi yang masuk ke dalam itu merupakan paragraf 1. Jadi untuk membedakan setiap paragraf yaitu awal kalimatnya itu masuk ke dalam sebanyak 3 sampai 4 spasi. Ya, tidak sama dengan kalimat yang di bawahnya. Kalimat yang di bawahnya ini kan dianya di awal nih. Lebih maju ya, lebih maju. Nah, namun untuk membedakan dia sebagai paragraf, kalimat awalnya dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam seperti ini ya. 3 sampai 4 spasi. Itu Bunda yang titik itu paragraf, Bunda ya. Iya, yang Bunda tunjukkan ini satu paragraf ya. Nih, ini satu paragraf. Paham nggak? Ya, ini satu paragraf. Nah, untuk membedakannya dengan paragraf kedua ini dimulai lagi kalimat baru, dianya masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam lagi sebanyak 3 sampai 4 spasi. Ya, tahu spasi? Pernah ngetik chat? Chat tahu kan? Nah, spasi dia di awal kalimatnya dia masuk ke dalam sebanyak 3 sampai 4 spasi. Ya, itu untuk menandakan paragraf baru yaitu paragraf kedua. Oke? Oke, paragraf kedua berarti dimulai dari setiap tanggal 17 Agustus ya. Kemudian paragraf ketiga, kita lihat lagi paragraf ketiga, paragraf baru artinya awal kalimatnya dia masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam sebanyak 3 sampai 4 spasi. Nah, itu menandakan dia paragraf baru. Berarti paragraf ketiga. Paragraf 3 itu seperti tema ya yang di bawah. Bukan, itu yang atas lagi, nak. Warga desa Sukajaya, sayang. Warga desa Sukajaya itu paragraf ketiga. Yang seperti tema pemerintah itu sudah masuk ke paragraf 4. Sudah masuk ke paragraf 4 itu, Faras. Titik itu namanya paragraf. Apa?
1, 2, 3. Dari warga desa Sukajaya, ini kan dia kalimatnya masuk ke dalam. Itu paragraf ketiga. Ya. Kemudian untuk mulai paragraf keempat, paragraf baru lagi. Nah, kita lihat kalimatnya yang masuk ke dalam lagi. Nah, seperti tema pemerintah ini. Nah, kalimat awalnya dia masuk ke dalam kan? Iya. Paham maksud Bunda masuk ke dalam? Paham. Ya. Nah, itu paragraf keempat ya. Nah, kemudian untuk mulai paragraf baru lagi, nah dia masuk lagi ke dalam nih. Paragraf kelima dimulai dari apa? Paragraf kelima? Puncak acara peringatan HUT RI. Oke, nah paragraf kelima itu dimulai dari sebagai puncak acara peringatan HUT RI ke-72. Jadi teks Bunda, paragraf 4 yang kemerdekaan menjadi model. Paragraf keempat, Model paragraf utama. keempat itu seperti tema pemerintah untuk HUT RI, nak. Nah, seperti tema pemerintah untuk HUT RI ke-72. Nah, itu paragraf keempat. Ya. Coba Bunda ulangi. Paragraf pertama dimulai dari yang mana? 17 Agustus 1945. Ya, benar. Paragraf kedua dimulai dari apa? Setiap tanggal 17 Agustus. Oke, semua warga di seluruh wilayah Indonesia. Paragraf ketiga dimulai dari mana? Desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba. Warga Desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba. Nah, itu paragraf ketiga. Paragraf keempat mulai dari mana? Tema pemerintah untuk HUT RI ke-72 Oke, Indonesia. ya itu paragraf keempat. Kemudian paragraf kelima. Sebagai puncak acara pemerintah HUT RI ke-72. Oke, benar. Bisa dipahami sampai di sini mengenai paragraf? Bisa. Paham nggak? Bisa dipahami ya mengenai paragraf, bisa membedakan setiap paragraf ya. Karena kita akan menentukan gagasan pokok sama gagasan pendukung itu, kita harus tahu yang mana paragrafnya, ya. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Tadi paragraf keempat, yang mana gagasan pokoknya? Apa Bunda? Paragraf keempat tadi, nah yang mana gagasan pokoknya? Seperti tema pemerintah. Oke, ya tadi sudah disebutkan ya. Ya benar, seperti tema pemerintah HUT RI ke-72 sampai lingkungan Desa Sukajaya. Kemudian gagasan pendukungnya itu dari semua warga berbaur, bekerja sama membersihkan lingkungan, sampai dengan terakhir itu ada mereka saling menghormati. Ya, itu gagasan pendukungnya ya. Oke, terakhir paragraf kelima. Coba ada yang bisa paragraf kelima, yang mana yang termasuk gagasan pokoknya? Saya Bunda. Siapa? Farasya? Atau siapa? Siva? Ya. Oke. Coba sama-sama baca dulu, silakan dibaca dulu, anak soleh dan soleha. Coba masing-masing tentukan terlebih dahulu. Sebelum kita dengar pendapat temannya ya. Masing-masing cari terlebih dahulu. Ya, Bun. Apa, Yora? Gagasan ya, Bun. Iya, gagasan pokok paragraf kelima. Sebagai puncak acara peringatan HUT RI ke-72, warga mengadakan malam di malam 16 Agustus. Oke, ketemu ya paragraf gagasan pokoknya? Ketemu Bunda. Ketemu. Dika Bunda. ketemu nggak? Dika, Vero ketemu? Ketemu. Faro ketemu nggak? Yora ketemu? Ketemu. Syahid Ketemu. ketemu nggak? Syahid?
Halo Syahid. Ketemu Syahid? Ya. Oke. Nah, jadi paragraf kelima itu gagasan pokoknya sebagai puncak acara peringatan HUT RI ke-72, warga mengadakan malam tirakatan yang dilaksanakan malam tanggal 16 Agustus. Oke, bisa dipahami sampai di sini anak soleh dan soleha? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Iya sayang, nanti Bunda kirim ke grup ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Untuk itu cukup untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kita masuk ke senjata tradisional, buka bukunya halaman 90. Ya. Sudah. Oke. Mengamati senjata tradisional. Masih ingatkah kalian senjata yang digunakan Erang untuk merobohkan raksasa jahat yang menyebabkan ia harus kehilangan ayah ibunya? Senjata yang digunakan Erang adalah badik. Badik adalah senjata tradisional daerah Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan perburuan untuk mendapatkan hewan sebagai sumber makanan. Mereka menggunakan senjata untuk berburu, mempertahankan diri dari serangan musuh, dan berperang melawan musuh. Senjata tradisional yang dimiliki masing-masing daerah merupakan unsur budaya daerah. Nah, anak soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman ya. Selain rumah adat, kemudian ada tari-tarian, tadi kita belajar di SBDP tadi. Nah, ada yang namanya sekarang senjata tradisional. Pernah melihat senjata tradisional anak soleh dan soleha? Lihat. Nah, seperti yang sudah Bunda bacakan tadi ya, pada zaman dahulu ini senjata tradisional ini sangat berfungsi, biasa digunakan untuk pemburuan, mencari makan, ataupun juga mempertahankan diri dari serangan musuh, berperang melawan musuh, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi setiap daerah itu biasanya memiliki senjata tradisional masing-masing yang menjadi ciri khas daerahnya. Ya, nah bisa dilihat di layarnya, ada nggak di layarnya gambar? Ada. Ada. Nah, yang pertama itu ada pisau surit. Di buku ya, di buku itu juga ada halaman 91, tabel 2.9. Tabel 2.9 itu ada tabel senjata tradisional. Nah, di sini Bunda ada gambarnya. Bunda cariin gambarnya. Yang pertama itu ada pisau surit. Pisau surit itu asal daerahnya dari Sumatera Utara. Nih, bisa dilihat bentuknya ya. Sangat tajam itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada rencong. Rencong itu dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, berbeda dengan pisau surit tadi ya. Rencong ini pegangannya itu mungkin agak lebih panjang ya, kemudian melengkung seperti pegangan payung kayaknya itu ya. Rencong. Nah, kemudian ada namanya kujang. Kujang itu dari Jawa Barat. Nah, oke, agak unik ya kujangnya ini ya, bentuknya. Jadi mereka ini mempunyai ciri khas masing-masing ya. Apa? Itu bentuk apa, Bun? Kujangnya tuh. Kujang itu, coba Bunda besarin sedikit ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, bentuknya itu agak melengkung ya, agak melengkung pisaunya itu. Kemudian dia punya pegangan juga, pegangannya itu terbuat dari kayu. Nah, bisa kita lihat apa? Apa sayang? Iya, jadi bentuk dari senjata tradisional ini dia berbeda-beda. Jadi mereka berbeda-beda, dia memiliki keanehan atau ciri khasnya masing-masing ya. Jadi untuk membedakannya dia memiliki ciri khas bentuknya masing-masing ya. Nah, jadi bisa kita lihat masing-masing senjata tradisional ini dia memiliki tutupnya ya.
karena dia sangat tajam, jadi jika tidak digunakan dia ditutup pisaunya itu ya. Daerah yang tajamnya itu. Kemudian Bunda lanjutkan. Pisau bola. Ini ada parang, ada namanya parang. Ini Wala. dari sawalaku, Parang sawalaku. Iya. Luku dan Parang Maluku, sawalaku dari Maluku ya. Maaf ya, namanya parang sawalaku dari Maluku. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada pisau belati. Pisau belati ini dari Papua. Nah, itulah macam-macam senjata tradisional. Nah, ya, dari apa? Siapa yang ngomong? Oke. Tugasnya ya? Ya. Nah, oke anak soleh dan soleha, tadi sudah Bunda jelaskan beberapa senjata tradisional beserta gambarnya ya. Ada 5 senjata tradisional dari masing-masing asal daerahnya. Untuk tugas anak soleh dan soleha, silakan cari 4 senjata tradisional beserta daerah asalnya. Oke? Yang ada di halaman 91 itu, Nak. Ciri-ciri bentuknya juga ditulis ya, Bunda? Ya, boleh ditulis juga ciri-ciri bentuknya itu sebisa anak soleh dan soleha saja untuk mendeskripsikan senjata tradisionalnya itu. Ya, boleh cari di internet, anak soleh dan soleha semuanya bisa kan membuka internet? Boleh cari di internet, boleh juga kalau ada yang punya buku, boleh buku tentang senjata tradisional, silakan dibuka. Nah, dilihat nama senjata, asal daerahnya, serta ciri-ciri bentuknya. Ya, oke? Ya, Bunda. Silakan anak soleh dan soleha coba cari tahu masing-masing ya, cari tahu masing-masing mengenai beberapa senjata tradisional asal daerahnya serta ciri-ciri bentuknya. Ciri-ciri bentuknya tidak harus dicari, bisa saja anak soleh dan soleha lihat saja gambarnya, kemudian deskripsikan menurut anak soleh dan soleha bagaimana bentuk dari senjata tradisional tersebut ya. Oke? Ya, Bunda. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bunda. Nah, iya, Yora? Ada pelajaran lagi nggak? Apa? Setelah ini ada pelajaran lainnya lagi nggak? Nggak ada, Nak. Tematik ini pelajaran terakhir untuk hari ini ya. Jadi kita setiap hari belajarnya itu sampai jam 11. Oke? Oke. Nah, silakan kerjakan tugasnya ya, itu di halaman 91. Menulis informasi tentang senjata tradisional. Di sana sudah ada contoh 1 ya. Contoh 1 nama senjatanya itu keris, asal daerahnya itu Jawa Tengah. Ciri-ciri bentuknya keris mempunyai ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam serta mempunyai bentuk bilah yang berkelok-kelok. Oke. Nah, silakan lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi hanya 4 ya, 4 senjata tradisional saja. Oke? Langsung jawab di buku tematik itu aja, Nak ya. Iya, Bunda. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa bermanfaat untuk anak soleh dan soleha semuanya. Oke, marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak soleh dan soleha semuanya yang sudah bergabung. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa anak soleh dan soleha.